Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Yeri Tuhumuri di channel kebanggaan kita, Kamu Pemenang. Ya, hari ini saya punya topik yang menarik untuk sama-sama kita dengar. Saya punya topik tentang satu tulisan yang ketika teman-teman berjalan atau teman-teman mengendarai mobil atau motor, pernahkah teman-teman melihat satu tulisan di belakang mobil truk tangki? Ya, coba teman-teman ingat. Pernah ya? Apa kira-kira tulisan itu? Ya, tulisan itu adalah blind spot atau titik buta. Betul kan? Nah, teman-teman, tulisan ini atau tujuan dari tulisan ini jelas. Ini mau mengingatkan pengendara di belakang mobil truk itu agar berhati-hati. Karena sang pengemudi tidak dapat melihat keberadaan kita di belakang mobil tangki itu. Karena mobil itu besar dan ukurannya sangat panjang. Jadi tidak bisa untuk dilihat. Nah, kalau kita bicara soal blind spot, maka tanpa kita sadari ada banyak hal, ada titik buta yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Seorang pernah datang kepada saya. Dia datang dan dia bertanya, kenapa Tuhan harus mengambil orang yang saya kasihi begitu cepat? Karena kami masih ingin bersama-sama dengan dia. Ya, saya pun tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya bisa memberikan kata-kata penguatan bagi dia. Nah, teman-teman, orang ini sedang mengalami titik buta dalam kehidupan dia. Ada seorang anak muda pernah datang kepada saya dan bertanya kenapa orang tua saya harus meninggalkan Yesus. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa memberikan kekuatan bagi dia. Nah, orang muda ini sebenarnya sedang mengalami titik buta dalam kehidupan dia. Nah, mungkin dari setiap teman-teman yang mendengar apa yang sedang saya bicarakan ini, mungkin dari teman-teman juga hari-hari ini sedang mengalami titik buta dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, jika hari-hari ini kita sedang mengalami titik buta, saya memberikan 3 hal buat kita supaya kita tetap kuat ketika kita mengalami titik buta dalam hidup ini. Yang pertama, ketika kita mengalami blind spot dalam hidup kita, yang pertama, Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yosua 1 ayat yang kelima itu loh, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Yosua, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Israel. Kalau itu janji Tuhan buat orang-orang Israel, buat orang-orang pilihan Allah, maka saya dan saudara juga adalah orang-orang pilihan Allah. Maka kita juga harus percaya bahwa janji itu juga berlaku bagi kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu setia menyertai kita. Yang kedua, ketika kita mengalami titik buta dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semua yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Semua pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya semua persoalan yang terjadi Tuhan sudah memberikan takaran. Tuhan sudah
memberikan ukuran-ukuran. Ketika kita mengalami masa-masa yang berat, itu berarti kita kuat untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang berat itu. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami titik buta dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita harus percaya meskipun apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Meskipun kadang-kadang apa yang kita alami tidak bisa kita terima. Namun percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin dengan kejadian-kejadian yang kita alami membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita lebih mengenal Tuhan. Membawa kita lebih mengasihi Dia. Dan mengandalkan Dia lagi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami titik buta dalam kehidupan kita, percaya 3 hal ini. Percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Jika teman-teman diberkati dengan video ini, teman-teman boleh bagikan sebanyak mungkin. Biar teman-teman juga bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain yang sedang mengalami titik buta dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka hidup terus dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tetap semangat karena kamu semua adalah pemenang.